Alhamdulillahirabbil alamin. Segar dengan minuman air madu ya, insyaallah. Mudah-mudahan pagi hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesegaran, diberikan kajembaran, diberikan kebahagiaan, bahagia istiqomah berjamaah untuk bersama-sama belajar baca Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya sesuai kemampuan, menikmatinya, dan insya Allah menyebarluaskan, memviralkan apa yang sudah menjadi keyakinan kita dari yang sudah kita peroleh dan yang sudah kita amalkan serta kita sudah nikmati. Hari ini yang dibaca tadi adalah surat Al-Ma'idah ayat 27. Surat Al-Ma'idah ini dari ayat 27 sampai dengan ayat 31 mengisahkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan Nabi Adam dikisahkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah Nabi Adam dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ke-27. Mari kita perhatikan dan kita cermati dari tafsir yang ini yang saya pakai hari ini, tafsir fi Jilalil Quran. Tafsir fi Jilalil Quran tentang surat Al-Maidah ayat 27 sampai ayat ke-31. Mudah-mudahan kita mendapat pemahaman yang baik. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam. Jadi ini Allah menceritakan kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam menurut yang sebenarnya. Kenapa ditegaskan menurut yang sebenarnya oleh Al-Quran? Karena pada saat itu kisah-kisah tentang nabi-nabi, tentang para rasul, itu sudah banyak yang diselewengkan oleh yang kemarin kita sebut ahli kitab, baik itu Yahudi ataupun Nasrani. Sehingga perlu diluruskan dengan firman Allah dalam Al-Quran. Ketika keduanya, maksudnya kedua anak Adam ini, namanya Qabil dan Habil, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua dan tidak diterima dari yang lain. Jadi kisahnya ini bukan kisah penciptaan, tapi kisah tentang perselisihan antara kedua putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil, di mana mereka melalui Nabi Adam oleh Allah diperintahkan untuk berkurban. Ya, jadi Nabi Adam menerima wahyu, wahyu itu disampaikan kepada putranya bahwa mereka diharuskan untuk berkurban. Dalam kurban itu ternyata satu diterima dan satunya tidak diterima alias ditolak. Nah, yang tidak diterima korbannya berkata. Jadi ada yang ditolak, ada yang diterima. Nah, yang tidak diterima kurbannya siapa? Yang kita kenal, yang kita tahu, yaitu Qabil, tidak diterima kurbannya, sedangkan Habil diterima kurbannya. Ia yang tidak diterima kurbannya berkata, aku pasti membunuhmu. Jadi Qabil itu niat sekali membunuh Habil. Ya, jadi pembunuhan berencana itu sudah terjadi sejak putra Nabi Adam. Qabil di dalam hal ini dikisahkan, aku pasti membunuhmu. Kemudian berkata yang diterima kurbannya, yaitu Habil. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang yang bertakwa. Jadi terjadi dialog antara Qabil dan Habil. Si Qabil ini mengancam kepada Habil bahwa dia akan membunuhnya. Tetapi Habil tidak melawan. Beliau malah menyampaikan hal yang menjadi argumen bahwa
Sesungguhnya Allah hanya menerima korban yang dari orang-orang yang bertakwa. Artinya, kalau saja si Qabil ini bertakwa, maka pasti diterima kurbannya. Jadi ini syarat ya bagi kita juga kurban yang mungkin sudah kita lakukan kemarin. Apakah kurban kita itu diterima atau tidak? Ternyata ini jadi pedoman. Kalau dasarnya takwa pasti diterima. Ya. Tapi kalau dasarnya ria atau dasarnya karena sesuatu niat yang lain, ya Allah sudah memberikan penegasan. Kalau niatnya kepada yang lain, silahkan cari keridoan dari yang lain. Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, kata si Habil, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Jadi si Habil ini sabar, ketika diancam akan dibunuh, dia membalasnya dengan tidak akan melawan atau tidak akan melakukan perlawanan. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa, ya, membunuhku dan dan dosamu sendiri. Maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Nah, jadi ini ditegaskan bahwa kalau membunuh itu dosanya itu dosa yang dosa membunuh, ya. Jadi samping dosa-dosa dirinya yang sudah lalu, ya. Hal yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Hawa nafsu yang tidak diterima kurbannya menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya lah si Habil oleh si Qabil. Ya. Jadi Bapak Ibu ini juga kita harus paham bahwa kalau seseorang itu sudah gemar melakukan dosa, makan barang haram, melakukan sesuatu yang haram, membiarkan terjadi yang haram, menjual barang-barang haram, bahkan mungkin menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bergerak dalam bidang-bidang yang haram, yang perjudian, mabok-mabok, mengadakan kuliner barang haram. Nah, itu para pemimpinnya itu berarti pemimpin yang haram, ya. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari yang demikian. Sampai ada kuliner halal, kuliner haram, ya, kuliner non halal, naudzubillah, ya. Mudah-mudahan segera dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan balasan yang setimpal dan diberikan hidayah kepada pemimpin yang lurus tunjung semacam itu, ya. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak, ya, menggali-gali di muka bumi. Nah, jadi ketika telah terjadi dengan dasar hawa nafsunya itu si Qabil membunuh Habil, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepada si pembunuh bagaimana ia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Ini jadi Allah cara mengajarinya itu bisa dengan berbagai cara. Mengajari Qabil setelah membunuh Habil untuk memakamkan atau menguburkan mayat adalah dengan mengutus burung gagak. Jadi kita juga sama ini Bapak Ibu, kalau dalam kehidupan ini jangan lupa. Sekarang banyak orang yang beranggapan bahwa kalau ngaji itu adalah menceritakan masa lalu, belajar masa lalu, seolah-olah dia itu dibawa ke masa lalu sehingga malas ikut ngaji. Ya, ingat ini banyak yang seperti itu. Jadi kalau ngaji itu urusannya masa lalu, sehingga yang dilakukannya itu ketika ngaji itu ya melamun, menerawang, memperhatikan, tapi yang di dalam otaknya itu adalah masa lalu. Padahal mengaji itu adalah masa kini. Kebetulan yang diceritakannya kisah di masa lalu itu adalah sebagai cerminan, sebagai gambaran, sebagai enteng bagi kita untuk melihat apa yang terjadi di masa lalu dibawa ke masa sekarang untuk menjadi pelajaran. Jadi tadi saya tegaskan orang yang
senantiasa hari ini melakukan dosa, melakukan sesuatu yang haram, tidak menerima atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka perilakunya itu cenderung akan seperti itu, menghalalkan cara untuk menjadi pemimpin, kalau perlu robahlah aturannya, kalau perlu ya kolusi, kong kali kong, kalau perlu nyuap, kalau perlu ya pencitraan, kalau perlu ngomong bohong, ya, kalau perlu janji-janji, ya, termasuk juga untuk bisa mendapatkan pemilih atau menarik simpati, sampai-sampai ngadain pekan haram, pekan makanan haram, kuliner non halal. Naudzubillah ya. Ada pemimpin yang model gitu di negeri ini. Mudah-mudahan Allah melindungi, merahmati negeri kita. Karena yang namanya halal dan haram itu dari Allah, bukan dari ajaran-ajaran yang sifatnya itu hanya sementara. Allah memberikannya itu untuk kemaslahatan manusia, seluruh manusia. Jadi kalau dikatakan barang-barang halal, berarti itu untuk kebaikan manusia. Jadi kalau ada seorang pemimpin yang memberikan dukungan atas terjadinya kuliner haram, ya naudzubillah, mudah-mudahan ya Allah segera memberikan balasan kepadanya, karena itu berarti seolah-olah dia berada dalam keharaman yang nyata. Nah, dan kita perhatikan. Nah, ini juga sama ketika kisah Qabil dan Habil, bahwa si Qabil ini selama ini dia sering melakukan hal-hal yang dosa, sering melawan kepada bapaknya, dalam hal ini Nabi Adam alaihissalam, dan sering membangkang, termasuk ketika disuruh menikahi atau disuruh menikah sesama putra Nabi Adam. Nah, si Qabil ini tidak mau nurut, sehingga dia melawan, dan dari melawan itu kemudian dia dendam. Dia merasa iri kepada saudaranya sendiri, yaitu Habil. Sehingga si Habilnya dibunuh di dalam kisah ini. Habil ini dibunuh, dan ketika dibunuh diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan burung gagak yang mencakar-cakar. Nah, kemudian berkata si pembunuh itu, "Aduhai, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Kalau lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu ya jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." Jadi ketika mendapat pelajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala ketika sudah membunuh adiknya sendiri, yaitu saudaranya sendiri, yaitu Habil, maka pada saat itu si Habil ini mengikuti jejak atau mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung melalui simulasi yang dilakukan oleh burung gagak. Di antaranya burung gagak itu dia saling mencakar, kemudian yang satunya terbunuh, dan yang terbunuh itu jatuh, kemudian si burung gagak itu menguburkan burung yang mati itu, gagak yang mati, dengan cara mencakar-cakar, ya, mencakar-cakar tanah, kemudian dimasukkanlah si mayatnya atau si burung gagak yang mati ini, kemudian ditutupi dengan tanah. Nah, itulah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran itu adalah pelajaran di masa lalu, tapi sampai dengan masa kini masih tetap berlaku untuk yang mengaku bahwa Tuhannya Allah dan mengaku bahwa Nabi dan Rasul Allah itu diutus untuk memberikan contoh, termasuk kita sekalian menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, maka mengambil pelajaran itu adalah ibadah. Nah, demikian juga umat Islam yang ada yang meninggal dunia, maka dikuburkan. Tidak dibakar atau tidak disimpan di atas genteng, atau tidak disemayamkan, atau tidak di apa istilahnya itu, tidak dikremasi gitu ya, tapi dimakamkan. Ini adalah pelajaran, dan pelajaran ini kalau mengikuti dengan Bismillah, maka akan menjadi ibadah. Nah, dimana ketika kita beribadah, syarat utama itu yang pertama adalah harus bahagia. Jadi ibadah itu harus bahagia. Ya, disebut bahagia karena apa? Kita punya Tuhan, kita punya Allah yang satu-satunya yang pasti kalau kita taat kepadanya kita akan mendapat pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dengan landasan itu maka kita akan bahagia. Begitu kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itulah cerminan orang bahagia. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu
Apa itu bahagia? Sederhana sekali. Ketika kita dalam kolbu ini, maafi qalbi ghairullah. Ketika dalam kolbu ini mampu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka itulah bahagia. Ya, ketika kita mengakui bahwa Allah tempat satu-satunya untuk beribadah dan satu-satunya Tuhan yang akan bisa memberikan pertolongan kepada kita, maka hati kita itu akan longsong, ya, akan tenang, akan tentram. Dan itulah yang namanya bahagia. Tetapi kalau dalam kesulitan kita malah merasa bersulo, merasa tidak ada yang bisa memberikan solusi, merasa tidak ada Allah, maka pada saat itulah akan terjadi ketidakbahagiaan. Ya, gerundel, ngedumel, ujung-ujungnya stroke. Ya, ujung-ujungnya tidak siap otak ini menerima keadaan. Sehingga apa yang terjadi? Ya, dia akan melawan kodrat Allah, kodrat ilahi. Kalau tidak melawan kodrat ilahi, pasti akan tenang, akan tentram, akan tumanina menghadapi apapun yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbahagia, kita mendapatkan kenikmatan, bersyukur kepada Allah. Itulah orang bahagia. Kalau kita mendapatkan derita, kita mendapatkan apa yang disebut dengan musibah atau penderitaan, maka pada saat itu dia bersabar. Ya, syukur dan sabar. Syukur dicerminkan dalam bentuk bersuci, berwudu, kemudian juga dia bertakbir, kemudian dia bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan itu yang secara prakteknya disebut dengan sholat. Dari mulai mensucikan diri, bertakbir, ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil di dalamnya, dan doa serta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan paham bahwa ketika kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ketika kita memohon pertolongan, kita juga akan paham Allah memerintahkan memohon pertolongan kepadanya dengan cara sabar dan sholat. Ista'in. Ya, Allah nyuruhnya nasta'in. Maka kita ista'inu bis sobri was sholat. Ya, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Orang yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, kemudian ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesegera mungkin bertobat ketika dia berbuat salah, maka dia akan berada dalam keadaan yang istiqamah. Istiqamah. Dan istiqamah ini diajari untuk diminta setiap saat. Ihdinas syiratal mustaqim. Mustaqim itu adalah orang istiqamah. Ya, jadi istiqomah itu sifatnya, mustaqim adalah orangnya, jalan orang-orang yang lurus, yang istiqomah. Yang kalau mendapatkan ujian, kemudian dia ujiannya kenikmatan, dia bersyukur. Kalau ujiannya berupa dia penderitaan, dia bersabar. Kalau dia dalam keadaan ujian itu kemudian dia berbuat dosa, dia beristighfar dan bertobat. Dan dia senantiasa ikhlas kembali kepada Allah, menghambakan diri kepadanya. Maafi qalbi ghairu. Dengan mencontoh teladan Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan pada saat kita istiqomah, pada saat kita bahagia, maka dianjurkannya untuk tidak sendirian. Dianjurkannya untuk selalu berjamaah. Sehingga moto kita bahagia, istiqomah, berjamaah. Dalam hal apa? Apapun. Tetapi apapun itu dilakukan harus bermula dari Al-Quran. Karena kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, suatu saat pasti akan berinteraksi dengan manusia, bersilaturahim. Dan ketika bersilaturahim, pastikan bahwa yang terbaik di antara manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi yang lain. Manusia yang paling banyak, bukan yang berarti paling banyak terpilihnya, karena bisa jadi terpilih itu karena ada fulus, karena ada faktor lain, karena ada faktor tekanan, faktor politik yang lain. Tapi yang terbaik itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Kalau bertanya siapa manusia yang paling banyak manfaatnya, itulah Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di mana beliau menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia
adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Dan beliau menyampaikan khairun nas ya mangkola umuruhu wahasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang banyak manfaatnya, panjang umur, kemudian juga kita baik amal. Dan amal yang terbaik kata Rasul adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena itulah amalan Nabi Muhammad SAW. Wa yujakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nah, itulah beliau memberikan panduan kepada kita, memandu kita semua untuk mensucikan jiwa-jiwa kita dari kekotoran, dari iri, dari dengki, dari takabur, dari perasaan-perasaan tidak baik, dari tomak, dan dari hal-hal yang negatif lainnya untuk dibersihkan menjadi orang yang tumaninah, yang mutmainnah, yang senantiasa mencari ridho Allah dan senantiasa mengharap menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu terjadi, maka di dalam surat Al-Maidah yang sudah kita baca tadi dari mulai ayat 27 sampai dengan ayat 31, ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana berbuat baik itu. Seorang anak ada dua anak-anak Nabi Adam alaihissalam namanya Qabil dan Habil. Dari perut yang sama, adik kakak, dari bapak yang sama, seibu sebapak, tapi ternyata dalam mengarungi kehidupannya dia berbeda. Ketika Allah ilhamkan ke dalam jiwa-jiwa kita fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka yang namanya Habil itu memilih jalan takwa, sedangkan yang namanya Qabil memilih jalan yang namanya fujur alias kejelekan atau keburukan. Jadi pilihan antara fujur dan takwa adalah pilihan merdeka bagi manusia. Jadi manusia ini diberikan kebebasan memilih apakah mau berada dalam baik, apa jalan yang buruk, atau dalam yang takwa atau jalan yang fujur. Kita senantiasa berharap diberikan jalan yang takwa. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya. Yang namanya orang mustaqim itu adalah an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang mendapatkan nikmat, bukan orang-orang yang magdubi alaihim, yaitu orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini dikisahkan di dalam Al-Maidah adalah kaum Yahudi, Bani Israel yang selalu melawan, selalu sombong, selalu meremehkan apa yang menjadi bagian dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka cenderung melawan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dimurkai, menjadi maghdub. Dan ada juga manusia yang tidak sampai meremehkan dan melecehkan, tetapi mereka benar-benar melakukan sesuatu yang baik, tetapi dia dolin, dia tersesat. Sampai-sampai ujung-ujungnya dia mengakui bahwa Allah punya anak, bahwa ada selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang maghdub dan dolin, tapi justru kita termasuk yang istiqamah. Bagaimana caranya untuk kita tetap istiqamah? Yaitu kita belajar dari masa lalu, lihat harapan di masa depan, dan nyatalah hidup di hari ini. Ya, jadi sekali lagi, belajar dari peristiwa-peristiwa masa lalu, baik yang ditulis ataupun yang didengar, baik yang ditulis dalam Alkitab, dalam Al-Quran, ataupun yang dari peristiwa-peristiwa masa lalu menurut versi kita, dari kejadian-kejadian alam, sampai dengan sedetik sebelum hari ini. Kemudian kita melihat memandang masa depan bahwa di depan itu akan ada yang namanya surga dan neraka, tinggal pilih mau pilih yang mana. Maka untuk mencapai ke sana kita ambil pelajaran dari masa lalu, kita lihat harapan dan doa kita di masa depan, dan kita nyatakan, lakukan di hari ini, di saat ini. Sampai kapan kita melakukannya? Sampai kematian datang menjemput kita. Jadi kalau disebut masa kini itu, masa kini berakhir pada saat kematian. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, kalau yang tahu masa kininya berakhir kapan, yaitu masa berakhir kita pada saat kematian. Mudah-mudahan masa kini kita, masa di dunia kita berakhir dengan husnul khatimah. Amin, insya Allah. Nah, jadi di dalam kisah tentang pembunuhan manusia dan pelajaran yang dikandungnya dari kisah putra Nabi Adam namanya Qabil dan Habil, maka kita bisa merefleksikan kepada diri kita.
apakah kita juga merasa mendapat pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau si Qabil tadi mendapat pelajaran ketika selesai membunuh, kemudian bingung dia bagaimana cara mengelola atau mulasara saudaranya sendiri yang sudah dibunuhnya itu, maka diberikan pelajaran oleh burung gagak. Bisa jadi kita juga pada saat ini, kita bisa mendapat pelajaran. Dari apa pelajarannya? Dari perilaku-perilaku di sekitar kita. Kemarin kita melihat perilaku seorang yang namanya pimpinan lembaga yang paling populer di negeri ini, yaitu lembaga yang namanya Komisi Pemilihan Umum. Ya, itu ternyata kelakuan si ketuanya itu, ya, yang berinisial HA itu kita saksikan bahwa dia menutupi berbagai kecurangan kelakuannya, kejahatannya, padahal udah berkali-kali melakukan, dan termasuk kemampuan untuk menutupinya itu sampai-sampai dinobatkan menjadi khotib sholat Idul Adha. Masya Allah. Ini sebuah kamuflase yang luar biasa, kebohongan yang luar biasa, kezoliman yang luar biasa. Karena apa? Dia mampu menutupi, bahkan menutupi kepala negara di negeri kita. Karena kepala negara itu moncong aja begini ya, melihat khotbah dari sang ketua yang kemudian dipecat dari KPU itu ya, karena kelakuannya ternyata amoral, tidak beradab ya. Nah, itu kan jadi pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada manusia. Ini loh pelajarannya bagi orang-orang yang mendustakan agama Allah, menutupi segala kesalahannya dengan berbagai keadaan, memanfaatkan barang-barang haram, harta negara, bahkan untuk memfasilitasi perjinahannya sendiri, dia memanfaatkan duit negara dengan perintah kepada sekretarisnya atau kepada siapalah namanya, sehingga dibiayai oleh negara, dan negara itu tahu duitnya itu dari rakyat, dan rakyat pasti itu atas jerih payahnya ya, dari pajak. Naudzubillah. Makanya kita jangan henti-hentinya berdoa, ya Allah berikanlah kemakmuran kepada negeri ini, tapi kemakmuran yang berada dalam ridhomu, kemakmuran yang dalam ampunanmu. Ya, kita bermohon dijadikan negeri kita ini baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jangan terbius oleh penampilan, jangan terbius oleh kamuflase bohong-bohong, dan juga kampanye-kampanye, narasi-narasi yang dibuat. Dan jangan takut menyampaikan yang benar gitu ya. Ini yang paling penting gitu. Kenapa? Sekarang itu kita kadang membanding, wah kalau si Anu naik pangkat cepat lurus, naik tempat apa namanya, kemudian karirnya mulus gitu ya. Tapi ternyata di balik itu dia kirim pepes pinang, dia kirim mungkin ada nasi uduk kepada atasannya, atau dia kirim angpau, dia kirim amplop, dia kirim koper duit. Nah, atau dia kirim manipulasi data supaya kelihatan performansinya bagus, supaya kelihatan kinerjanya bagus. Dan itu harus kita cek kepada diri kita. Ya. Masuk yang sudah pensiun juga nih, ada kesempatan untuk bertobat. Ya Allah, ternyata dulu itu saya itu ABS, asal Bapak senang. Kalau ada kunjungan dari bosku mau ke tempat kerjaku, dipoles-poleslah semua yang tidak baik, disajikanlah data-data yang indah-indah saja. Alhamdulillah. Ingat bahwa nanti akan ada hari mempertanggungjawabkan itu semua. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, di negeri kita juga ada pelajaran yang disuruhnya mengurus para koruptor supaya tidak korupsi, supaya tidak kolusi, dan supaya tidak nepotisme. Malah dianya sendiri yang melakukan itu. Mendapat sumbangan lah, kolusi lah dengan pelaku-pelaku kejahatan, kemudian dianya sendiri ya mengambil keuntungan dengan cara memanfaatkan fasilitas. Alhamdulillah sudah dipecat juga. Berarti negeri kita ini adalah negeri yang mendapat rahmat dan ampunan Allah. Karena apa? Pelaku-pelaku pecundang itu sudah dipecat dan dijadikan sebagai terdakwa. Bisa jadi yang lain juga sama dengan dewan kehormatannya. Kita ambil pelajaran ya, bahwa Allah sudah tidak menurunkan wahyu dalam bentuk Alkitab, Al-Quran, ya, dan tidak akan ada Rasul lagi, tapi penerus para Rasul yang namanya penegak-penegak keadilan, para hakim, para jaksa, para polisi, para pemimpin-pemimpin yang amanah, yang benar, yang jujur, kemudian yang cerdas, dan juga yang penuh dengan kemampuan untuk menyampaikan secara baik, ya.
sidik, amanah, patonah, tabligh. Itu 4 hal yang ada pada jiwa-jiwa para pemimpin yang saat ini menegakkan kebenaran, meskipun bisa jadi jumlahnya hanya sedikit, ya, tetapi mereka melakukannya. Dan saat ini juga kita masih menanti peristiwa-peristiwa berikutnya yang akan menjadikan pelajaran bagi diri kita di negeri kita ini. Mudah-mudahan koruptor yang sedang diuber-uber, yang konon kabarnya nggak tahu siapa yang ngumpetinnya, kok nggak ketemu-ketemu, padahal cuma 1 ekor, ya. Harun Masihu itu, ya, cuma 1 ekor, kok susah banget gitu, ya. Berarti ada pelaku-pelaku yang lain berekor-ekor yang melakukan perbuatan yang menjadikan dia menjadi aman, bisa bersembunyi. Nah, insya Allah kalau Allah sudah mentakdirkan, semua akan terbongkar. Jangankan yang berupa manusia seperti itu yang terkenal, sedangkan yang tidak terkenal saja bagi Allah mudah saja untuk memperlihatkan dan membukakan apa yang sudah menjadi hal yang keharusannya ditegakkannya kebenaran. Termasuk hari ini, ya, kita belajar tentang peristiwa Qabil dan Habil, dan kan tidak kelihatan, tapi kita bisa mengambil pelajaran. Dari mana? Dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cahaya kenabian yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita dalam bentuk kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa yang bisa kita mengerti. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ada yang merasa minder kalau belum bisa bahasa Arab, belum bisa mentafsir. Belajarlah, karena Allah memberikan pelajaran itu bukan kepada pinter bahasa, bukan kepada pinter bahasa Arab, ya, terutama karena apa? Abu Jahal pun pinter bahasa Arab, gitu Bu, ya. Tapi dia tidak mendapat pelajaran. Jadi bagi kita yang saat ini dalam keterbatasan, nggak pernah belajar dari awal, sementara umur kita udah 60, udah hampir menjelang kematian, jangan sesali diri karena tidak belajar di masa lalu, tapi sesalilah diri kenapa saya tidak berubah dan mengambil pelajaran dari masa lalu. Begitu, ya. Jadi sekarang yang merasa malah jadinya stres badannya, karena apa? Waduh, diajak ngaji ke sana tapi saya nggak belajar dari awal, sehingga sering disindir-sindir karena dianggap sejak kecil tidak belajar. Jangan merasa rendah diri atau merasa rendah, ya, ketika kita belajar. Teruskan belajar. Karena apa? Allah mengilhamkan kepada setiap manusia. Kembali, wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bukan berdasarkan kemampuan bahasa, bukan berdasarkan kemampuan menerjemah, bukan berdasarkan kemampuan pernah nyantri atau tidak pernah nyantri, tapi Allah masukkan ke dalam kalbu kita untuk mampu menegakkan kebenaran, untuk mampu menjalankan apa yang menjadi keyakinan. Begitu. Dan ketika itu terjadi, jangan lupa Allah Maha melihat dan Allah Maha tahu. Dan Allah tidak pernah berhenti memperhatikan kita. Kalau dalam pelajaran ada Qabil dan Habil di masa sekian ribu tahun yang lalu, bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak tahu. Nabi Muhammad sendiri tidak tahu peristiwa Qabil dan Habil kalau tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ, ya. Jadi sampai dengan Nabi Muhammad SAW menerima surat Al-Maidah, yang konon kabarnya surat Al-Maidah ini turun di akhir-akhir menjelang Rasulullah SAW wafat, maka Rasulullah itu tahu persisnya tentang peristiwa-peristiwa itu dan disampaikan kepada kita itu setelahnya Al-Quran diturunkan. Setelah diwahyukan kepadanya Al-Quran, dan kemudian beliau ingin menyampaikan kepada seluruh manusia. Dan sampailah kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang mampu menjalankan apa yang dilaksanakan Rasulullah terhadap Al-Quran, yaitu menjalankan yang namanya amar ma'ruf, kemudian menjauhkan diri dari kemungkaran, nahi mungkar, kemudian selalu membersihkan jiwa-jiwa kita dari kekotoran, beristighfar, berzikir, bertobat, bertakarrub, mensucikan jiwa-jiwa kita. Kemudian berikutnya adalah kita senantiasa untuk merindukan kasih sayang Allah berupa kabar gembiranya, bahwa orang yang berbahagia itu akan senantiasa berbuat baik, dan setelah berbuat baik kebaikannya akan terus diikuti oleh yang lain, dan dia akan mengalir terus ke alam barzah meskipun kita sudah mati, kemudian di akhirat nanti akan memanen hasilnya. Dan yang kelima, jangan lupa bahwa Allah sendiri menyediakan kesempatan bagi kita untuk memilih fujur dan takwa, dan ketika kita memilih itu, maka Allah memberikan peluang kepada kita untuk memahami ada yang namanya kegembiraan, ada yang namanya penderitaan. Dan ketika ada yang namanya kegembiraan dan penderitaan, kalau kita syukuri, kalau kita sabari, maka akan mendatangkan pahala dan mendatangkan
kebaikan di hari akhirat. Dan kalau tidak, maka azab Allah sangat pedih. Nadhiran, akan ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuk kita mengambil pelajaran dari surat Al-Maidah 27 sampai 31 ini, bahwa Al-Qur'an memberikan kepada kita, dicontohkan oleh Rasulullah, amar ma'ruf, nahi mungkar, tazkiyatun nafs, basyiran, nadhiran. Dan di sini dari ayat-ayat yang sudah kita baca hari ini, kita mendapat pelajaran. Dan pelajaran kita bukan hanya dari Al-Quran, tapi dari kejadian-kejadian saat ini, di mana di sekeliling kita bisa kita dengar, bisa kita lihat, bisa kita rasakan betapa yang namanya kemampuan orang untuk berkurban, kemampuan orang untuk lurus hati bersama Allah Subhanahu wa taala, itu saat ini kita bisa lihat mana yang hanya untuk kepentingan dunia, mana yang hanya ingin menyenangkan orang lain, mana yang karena berkurban, mana yang karena memang ada ria dan unsur-unsur kesombongan. Dan bahkan tidak sedikit dia karena mungkin dikritik ataupun diberikan masukan, malah dia jadi merasa terganggu dan bahkan menjadikan orang lain dibunuh secara karirnya. Sekali lagi, kalau Qabil membunuh Habil itu dibunuh jiwanya, kalau sekarang tidak sedikit, kalau tidak sesuai dengan pendapatnya, ketika dia punya kuasa, ketika dia punya kemampuan, maka tidak sedikit yang dibunuh secara karirnya, karir politik ataupun karir dalam kerjaan, dalam karyanya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang mawas dan mengambil pelajaran dari surat Al-Maidah ayat 27 sampai ayat 31 ini. Dan kita perlu mengingatkan kepada diri kita, mari kita lanjutkan bahagia, istiqamah, berjamaah untuk membaca Al-Quran. Karena di setiap ayat, di setiap kita temukan frase-frase dari kehidupan yang diceritakan dalam Al-Quran. Ada yang masa lalu, ada yang masa depan, dan ada yang harus kita sikapi di masa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan asy-syiratal mustaqim, dan pada saatnya kita akan mampu mengambil pelajaran yang banyak, kemudian kita menjadikan diri kita punya amal yang soleh, dan pada saatnya Allah akan selalu membimbing kita untuk senantiasa berada di jalan yang benar. Yuk kita berharap Allah selalu membimbing kita. Allahumma rabbana taqabbal minna. Ya Allah, kabulkan apa yang menjadi harapan dari kami semua. Ya alim ma fi syudur. Ya Allah yang mengetahui apa yang ada dalam kalbu kami. Akhrijna ya Allah minad dulumat ilan nur. Pindahkan ya Allah dari kegelapan ke cahaya yang terang, dari ketidaktahuan kepada yang menjadi tahu, dari ketidakmampuan menjadi mampu, dari keadaan yang serba menurut ukuran kita sulit menjadi serba mudah. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Yuk kita sama-sama akhiri dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa halalan thayyiban wa shifaan min kulli da'imun wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia, istiqomah, berjamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.